Kita akan gunakan Vernier kaliper atau jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan alat ukur ini yaitu mengkalibrasi atau mengecek kelurusan 0 pada skala utama dengan skala nonius. Nah, kita lihat di sini, ketika rahang ini kita geser, kita geser rahang ini hingga rahang geser dan rahang tetapnya ini bersentuhan penuh. Kita harus mengecek apakah 0 ini benar-benar lurus atau tidak. Nah, kita lihat di sini untuk alat ukur kita ini 0-nya sudah benar-benar lurus, sehingga kita bisa lanjutkan untuk melaksanakan pengukuran. Mikrometer tidak bisa digunakan langsung untuk mengukur. Untuk menentukan mikrometer yang akan kita gunakan, kita harus menggunakan acuan jangka sorong untuk menentukan mikrometer dengan batas pengukuran berapa yang akan kita pakai. Jadi sebelumnya kita gunakan dulu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini kita gunakan untuk mengukur awal. Contohnya kita akan mengukur noken, tonjolan dari cam loop atau noken. Nah, kita ukur dulu cam loopnya. Setelah cam loop terbaca, misalkan nilainya adalah 37 atau 36, kemudian kita baru bisa menentukan mikrometer mana yang akan kita gunakan untuk mengukur cam loop. Karena nilainya adalah 37 atau 36 mm, maka yang kita pilih adalah mikrometer dengan ketelitian 25-50 mm. Nah, setelah kita tentukan, kita harus mengkalibrasi dahulu dengan kalibratornya. Cara mengkalibrasi adalah menempatkan kalibrator ini pada anvil dan spindle. Kemudian kita pasang anvil dan spindle ini, kita pasang sampai bunyi klik 3 kali. Setelah bunyi klik 3 kali, kita lihat apakah 0 pada skala timbel itu benar-benar lurus dengan skala tabung. Kalau sudah lurus bisa kita gunakan, kalau belum kita harus ubah dulu dengan menggeser skala tabungnya. Nah, di sini ada sebuah lubang.
yang digunakan untuk kalibrasi. Nah, kita bisa menggeser dengan tergantung kita mau geser ke atas atau ke bawah. Ini bisa dari menggeser ke atas seperti ini atau menggeser ke bawah seperti ini. Kita buka di angka sekitar 37 mm. Setelah itu kita pasang mikrometer pada komponen yang akan diukur. Kita kencangi mikrometer ini hingga bunyi klik 3 kali. Setelah itu kita baca sesuai cara pembacaan yang dijelaskan tadi. Di sini sudah kita sediakan sebuah dial indikator. Nah, kita akan mengukur kelurusan dari poros cam ini. Dial indikator ini dilengkapi dengan magnetic base. Pertama kita susun agar anvil pada dial ini menyentuh komponen yang akan kita ukur. Kita pasang dulu magnetic base-nya, kemudian kita tata, kita susun. Jarum pendek pada dial ini pada posisi 0. Nah, setelah jarum pendek ini pada posisi 0, kita putar agar jarum panjang juga pada posisi 0. Nah, setelah kita berhasil kita putar seperti ini, kemudian kita putar komponen yang akan kita ukur atau poros yang akan kita ukur. Ketika kita putar, maka jarum panjang akan bergeser. Nah, pergeseran jarum panjang ini adalah nilai dari run out. Nah, kita harus memutarnya senilai 360 derajat atau 1 kali putaran. Kita lihat sudah kembali ke 0. Nilai dari run out-nya yaitu kita lihat tadi pergeseran dari jarum panjangnya senilai 4 strip. Artinya run out pada poros cam ini adalah 0,04 mm. Pengukuran awal sebuah silinder itu menggunakan jangka sorong. Kita ukur diameternya menggunakan jangka sorong. Nah, kita lihat nilainya sekitar 50 mm. Nah, yang pertama kita rakit dulu dialnya. Nah, karena nilainya adalah 50, kita ambil anvil yang senilai 50. Kita pasang anvilnya.
kemudian kita pasang dialnya. Penempatannya agar mudah, kita pasang jarum panjangnya di angka 1, jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya kita geser ke angka 0. Di bagian belakang ada measurement point, ini kita gunakan ketika kita letakkan di dalam. Nah, measurement point ini akan menggeser nilai dari nilainya akan bergeser. Pergeseran nilai ini yang digunakan sebagai acuan pembacaan nilai. Contoh, nah, pergeseran nilai ini sebesar 60, 65. Nah, ini contoh adalah, ini contoh bergeser di angka 65. Nah, setelah selesai, baru kita gunakan mikrometer. Mikrometer yang sudah kita kalibrasi kita gunakan untuk mengukur panjang mobil seperti ini.